Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya terkhusus kepada Bapak PJ Bupati Tanah Laut. Konternya kita desain. Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Karyati di sini. Saya juga mengembangkan di bidang alat-alat yang nama alat-alat teknologi tepat guna. Dan saya kebetulan di sini sebagai ketua inovator di Kabupaten Tanah Laut. Namun sebelumnya saya bukanlah siapa-siapa, saya hanya seperti orang lain juga peserta. Mulanya ya, bermula dari sana saya mengikuti lomba teknologi tepat guna yang diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut di tingkat kabupaten. Nah, waktu ikut di sana saya aja perempuan itu hanya ada 2 orang kalau tidak salah, yang backgroundnya dari guru hanya saya sendiri, yang selebihnya itu dari dosen-dosen, pelaku TTG, kemudian inovator-inovator yang lain. Tapi itu tidak menyurutkan saya untuk bisa mencari pengalaman, menambah ilmu baru. Akhirnya saya terjun mencoba masuk ke dunia TTG. Nah, alat yang pertama saya buat itu adalah yang ini, alat ALRAI-TC. Saya beri nama ALRAI-TC, ini artinya alat penyangrai multifungsi. Nah, alat ini saya desain sesederhana mungkin dengan menggunakan bahan bakarnya hanya arang saja. Ini arang, ada tempat arang di sini. Ini bisa dilepas, jadi arangnya masukkan. Kemudian ini ada tabung. Nah, jadi ada 3 komponen, ada tabung, ada tempat arang, dan ada rangka. Satu lagi kipas. Nah, ini adalah tabung, di mana tabungnya ini diberikan lubang untuk memasukkan bahan yang ingin kita sangrai. Dan alat ini sendiri selain untuk menyangrai kacang, dia juga bisa menyangrai kelapa goreng, popcorn, dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang membuat unik, mungkin dianggap unik mengapa ini. Alhamdulillah kemarin waktu pertama kali ikut lomba TTG tahun 2017 atau 2016, alhamdulillah kita mendapat peringkat 1. Dan alat ini sudah kami bawa kemarin gelar karya nasional, gelar TTG tingkat nasional di Kota Bali dan Kota Palu. Dan ini ada mungkin yang sedikit unik di sini adalah kipas. Jadi pada saat tabung diputar, kipas ikut berputar. Ini tujuannya adalah untuk untuk menyalakan api supaya apinya dapat membara. Nah, jadi mungkin keunikan alat ini adalah pada saat tabung diputar, kipas berputar dan api menyala. Nah, untuk indikator bahwa bahan yang kita sangrai itu sudah masak apa belum, biasanya menimbulkan aroma yang sudah wangi, kemudian juga dia lebih ringan. Dan yang peralatan yang kami gunakan itu adalah bekas-bekas saja. Kecuali yang ini kemarin kami beli secara khusus ya, tabung membuat ya, beli platnya. Nah, ini alat penyangrai multifungsi. Ini saya buat tiga macam dengan daya tampung tabung yang berbeda-beda. Ada yang kapasitas 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, yang ada yang 2 kilo. Kemudian untuk yang kapasitas 1 kilo itu sudah ada yang dibeli dari pihak perusahaan yang membelikan untuk dihadiahkan kepada pelaku UMKM kemarin. Kemudian alat saya yang kedua, yang ini. Nah, ini alat Sinas Gortap namanya. Sinas Gortap itu artinya adalah mesin nasi goreng tabung. Nah, ini terinspirasi saya dengan cara kerja mesin molen. Nah, waktu itu kebetulan saya macet di jalan, di depan saya itu ada mobil molen, lalu saya terinspirasi apabila di dalamnya dikasih nasi goreng, mungkin bagus juga ya. Nah, lalu saya buat. Jadi tabung ini dia bisa berputar, begitu dicolok ke listrik di sini, nanti dia langsung memutar seperti ini. Dan ini kompornya kita buat sepraktis mungkin, kita desainnya sehingga nanti bahan-bahan tinggal memasukkan saja di sini, semua bahan dimasukkan di sini, dia akan berputar. Dan alat Sinas Gortap ini sudah memberikan kontribusi yang saya merasa senang karena bisa memberi kontribusi pada saat haul guru sekumpul kemarin. Kita buka posko kerjasama dengan RAPI radio, di organisasi radio ya, RAPI itu selama 3 hari. Jadi masyarakat menyumbangkan beras, ada ikan, saya menyumbangkan tenaga dan alat. Antusias warga masyarakat dan para jamaah itu luar biasa, baik yang di lokal maupun yang di luar daerah melihat alat ini.
karena mungkin selama ini belum pernah melihat. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah memberikan kontribusi dan juga yang mengikuti pameran-pameran pada saat Hari Jadi Tanah Laut, kemudian event-event lainnya. Nah, sedangkan alat penyangrai sendiri ini ada juga mengikuti berbagai event, pameran-pameran dan juga pernah talkshow juga waktu di Kimol Banjarmasin. Nah, kemudian alat yang berikutnya di bidang perikanan yaitu fishwing. Ini nggak dibawa karena kebanyakan membawanya. Itu sistem fishwing itu bagaimana cara kita memberi makan ikan tanpa harus dihamburkan begitu ya, atau dengan menggunakan tenang manusia supaya lebih efektif dan efisien. Alat tinggal kita pasang di tengah danau atau kolam sehingga nanti ikan umpan itu dia akan jatuh sendiri. Nah, nanti bisa dilihat ada foto-fotonya, cuma bahannya nggak dibawa. Kemudian dari sini, dari ikut lomba-lomba TTG itu akhirnya saya terpilih menjadi ketua inovator tanah laut, yang dimana di dalamnya itu ada pelaku-pelaku usaha, kemudian para posyantek, kemudian ada mahasiswa, ada dosen yang semuanya punya daya kreasi dan inovasi dalam mengembangkan terutama alat-alat teknologi. Jadi harapan saya dengan membuat alat-alat teknologi tepat guna ini itu bisa membantu masyarakat khususnya para UMKM menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya. Next ke depannya ya saya ingin lagi membuat alat-alat, mungkin salah satunya nanti khususan untuk di bidang pertanian. Jadi dalam hal ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang sudah menyupport, mendukung, baik dukungan moral, material kepada saya sehingga saya bisa mengembangkan dan berkreasi, terkhusus kepada Bapak PJ Bupati Tanah Laut, Bapak Samsir yang sudah memberikan juga dukungan, motivasi yang luar biasa, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ihsanul Imani yang juga sudah selalu mensupport apapun yang saya kerjakan untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan sekolah ini, kepada anak-anak murid yang hebat-hebat juga, yang Ibu cintai, yang sudah memberikan dukungan, semangat kepada saya dan juga teman-teman sekolah, yang artinya selalu support lah dengan apa yang saya lakukan. Saya berharap sekecil apapun yang saya buat, insya Allah mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Itulah kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi saya. Harapan saya murid-murid saya juga bisa memberikan ide-ide cemerlangnya untuk menghasilkan sebuah karya, sekecil apapun karya itu semoga bisa bermanfaat, itu jauh lebih hebat. Nah, jadi pertama kalau kita ingin menggunakan alat ini, yang pertama kita nyalakan kompornya. Kompornya kita desain khusus seperti ini supaya kita mudah, jadi dia langsung menyatu. Kemudian kita tidak menggunakan minyak goreng, kita pakai mentega saja untuk menumis bumbu dan sayur. Nah, bumbu dan sayurnya sekarang kita masukkan seluruh bumbunya ke dalam dan sayur kita tumis. Kemudian telur, kalau mau enak pakai telur, kita colokkan dulu. Kalau mau berputar boleh. Jadi anak-anak yang sudah tidak suka makan sayur, sayurnya bisa dicampur dengan nasi goreng. Nah, kalau sudah, nanti kita masukkan. Kalau sudah, ini kita tumis dulu. Nah, coba kita masukkan dulu, nanti kita putar lagi. Ya. Nak, colok nak. Ya. Nah. Nanti baru kita tutup. Ya, sudah. Nah, sementara dia berputar kan bisa kita untuk beres-beres yang lain, ngerjakan yang lain. Nah, itulah ya bikin minum, bikin apa. Nah, ini adalah dari nilai efektifnya, efisiennya. Kemudian sayur tadi yang kita petik di greenhouse kan bisa untuk memberikan aroma, memberikan supaya enak ya, tambah enak nasi gorengnya. Jadi ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 menit atau ya kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk nanti nasi gorengnya bisa matang. Nanti kalau sudah aromanya
sudah wangi, nah itu menandakan sudah matang. Jadi kelebihan alat ini, pertama dia higienis. Kenapa? Karena tertutup. Enak. Kenapa? Karena aromanya tidak menyebar. Ketiga, kita udah nggak begitu capek-capek aduk. Kelima, dia portable, bisa dibawa kemana aja. Jadi semua alat-alat saya itu biasanya kalau yang levelnya besar, yang kayak gini beroda, pakai roda, supaya untuk mudah dibawa kemana-mana. Jadi ini bisa dilepas, ininya bisa dilepas, semuanya bisa. Jadi alat-alat itu kalau bisa kita membuat yang ibaratnya efektif lah, mudah dibawa, mudah digunakan. Kemudian ini Pak, alat-alat yang saya buat itu kadang-kadang ada juga yang mau memesan dari rumah-rumah makan. Itu anggota DPR ada juga yang mau memesan. Cuma kadang-kadang kita membuat alat ini orientasinya bukan untuk Pak, dijual dalam skala besar karena memang suka aja membuat ini. Tapi tidak tahu nanti ke depannya, next ke depannya. Misalnya kalau Pak PJ misalnya pengen nih, Pak PJ ingin memperbanyak, Bu gimana kalau diperbanyak ini misalnya. Mungkin bisa saja. Misalnya alat-alat kayak ini kan biasanya yang penyangrai ini kan banyak daerah hulu sungai ya Pak ya yang memakai. Saya kemarin mencoba untuk bikin kelapa goreng atas bakar jagung, bawah ayam. Bisa juga di atas pizza, di atas roti, bakar roti. Multifungsi juga Pak, saya bikin yang grill drum. Warnanya juga dia akan bagus. Kemudian dia kering, nggak basah. Pas gue maksudnya. Pas. Ada spicy-nya gitu Bu. Gitu, rasanya enak ya. Ada pedas-pedasnya. Enak kalau pakai suwir-suwir ya. Oke. Ayam, sosis, sayur Bu. Nah, kayak sekarang suka makan sayur nggak? Suka Bu. Karena apa di sekolah kita banyak sayuran. Sekarang sudah suka ya, malah suka makan sayur. Nah selada makan, selada sudah. Hari ini kan kita udah demo masak, tadi bikin nasi goreng ya kan, dan ini sudah jadi. Coba kalian icipi dulu, coba icipi. Enggak. Buat teman-teman aku ya. Coba tenang, enak. Gimana rasanya nak nasi gorengnya? Gimana nasi gorengnya rasanya? Enak, mantap, lezat. Semantap. Sobat. Semantap. Sobat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam inovasi.